Oke, Tat. Karena tema kita yaitu ngeteh, ngebahas tentang hidayah. Menurut Ustadz, hidayah itu seperti apa sih, Tat? Begini, hidayah itu cahaya. Cahaya di dalam hati. Jadi terhadap cahaya ini manusia terbagi tiga. Ada yang suka kepada cahaya, ini orang yang normal, sehat. Yang kedua, orang yang benci kepada cahaya. Siapa itu? Orang yang sakit nih. Sakit mata itu, orang kalau sakit mata, kalau datang cahaya, dia akan tutup matanya dengan jari atau diambil kacamata. Ya. Kenapa? Karena sakit mata. Dan yang ketiga, orang yang buta. Kalau orang yang buta ini tidak peduli terhadap cahaya. Mau cahaya 5.000 watt, mau 10.000 watt, mau matahari datang ke sampingnya dia itu, dia nggak peduli karena dia buta. Nah, terhadap cahaya Allah ini, Al-Quran dan hadis ini, itu ada orang yang sikapnya seperti itu. Kita bisa melihat ketika orang ini sudah sehari tidak ketemu Al-Quran, atau sehari tidak ketemu hadis, atau jangan sehari, mungkin setengah hari, mungkin 1 jam, dia ada rasa gelisah. Seperti kalau orang sehat tiba-tiba mati lampu, dia itu akan cari tombol supaya lampu menyala. Itu orang sehat. Tapi ada orang yang sakit hatinya. Artinya ketika datang hadis, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah ini, dia menjauh, dia tutup mata. Itu orang yang lagi sakit hatinya. Terus yang ketiga, orang yang betul-betul buta hatinya. Ini dia nggak peduli, mau hadis, mau Quran, mau malaikat Jibril datang ngajarin di depannya, dia nggak peduli. Ini orang yang buta hatinya terhadap ayat-ayat Allah. Nah, sedangkan hidayah ini betul-betul perkara yang sangat penting. Kenapa? Dalam sehari itu minimal 17 kali kita diperintahkan berdoa minta kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Matahari belum terbit sudah minta 2 kali hidayah itu. Matahari di tengah langit minta 4 kali hidayah. Condong matahari ke barat sedikit, 4 kali lagi minta hidayah. Matahari terbenam minta lagi 3 kali hidayah. Matahari mau hilang, mau tidur kita minta lagi 4 kali hidayah. 17 kali sehari minta hidayah, karena perkara ini sangat penting. Dan inilah yang diperjuangkan seluruh nabi-nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya adalah perjuangan hidayah. Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Dan hidayah betul-betul ini berada di dalam genggaman Allah. Bukan berada di tangan Nabi. Kata Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, seandainya hidayah ini berada di tangan Nabi, mungkin aku yang hitam, hamba sahaya ini, mungkin tidak dapat. Hidayah akan dibagikan kepada paman-pamannya, kepada bibi-bibinya, kepada saudara-saudaranya. Aku yang orang Afrika nggak akan dikasih. Tapi hidayah di tengah Allah, alhamdulillah, Bilal yang hitam ini juga dapat hidayah. Masya Allah. Itulah pentingnya kita minta langsung kepada Allah yang namanya hidayah. Ini Tat, punya tips nggak Tat? Gimana supaya hidayah itu, kalau misalkan kita belum dapat hidayah, agar hidayah tersebut datang kepada kita? Nah, untuk dapatkan hidayah ada jalannya. Ya, seperti apa tadi? Disebutkan dalam Al-Quran itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah, bersusah-susah di jalan kami, artinya di jalan yang ditunjukkan oleh Allah, yang dicontohkan Rasulullah, bermujahadah di sana, maka Allah janjikan bahwa kami bukakan baginya pintu-pintu hidayah. Lanahdiyannahum subulana. Kita akan buka. Artinya dibukakan pintu. Sekarang untuk masuk ke pintu itu perlu tenaga ekstra lagi. Dan perlu kunci ya. Nah, perlu kunci. Ya. Kalau misalkan ibarat sebuah rumah, kuncinya nggak ada, kita pengen masuk kan? Nggak bisa. Gitu, bisa. Jadi perlu itu tenaga untuk memasukinya lagi. Seperti azan sudah terdengar. Ya. Orang sudah tahu itu panggilan untuk sholat. Tapi kekuatan untuk datang memenuhi panggilan azan itu perlu tenaga lagi. Betul. Namanya taufik. Perlu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering di akhir ceramah atau apa itu para khotib, para ustadz berdoa supaya diberikan taufik dan hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Nah, supaya ada taufik dan ada hidayah. Iya. Petunjuknya ada, tapi kekuatan untuk mengambilnya juga harus ada. Alhamdulillah. Ya, intinya harus ada keterkaitan satu sama lain. Taufik sama hidayah itu harus sama-sama ada di diri seseorang. Iya, benar. Gitu.
Oke, ini kemarin kita sudah pernah bahas juga di salah satu program yang yaitu BIOS ini, Tat. Di program BIOS itu kan ada banyak macam program-program, Tat. Bagaimana sih menurut Ustadz agar program-program yang disajikan tersebut tidak hanya bisa memberikan informasi saja, tetapi bisa memberikan semacam kayak hidayah juga kepada para pemirsanya? BIOS ini apa tuh singkatannya? Berbagi inspirasi untuk semua. Iya. Iya. Ini sangat penting. Inspiring others itu, memberikan inspirasi kepada orang lain itu pahala besar. Tapi inspirasi kebaikan, ad-dalu alal khairi kafa'ili. Siapa yang mengajak kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Dan itu sangat bagus. Jadi ini yang harus ditampilkan sebenarnya. Media kita ini, handphone kita, sosmed kita, harusnya isinya itu jangan sampai 51% keburukan, 49% kebaikan gitu. Jangan sampai kalah. Harusnya minimal 51% kebaikan, 49% keburukan. Tapi kenyataannya tidak. Mungkin 90% keburukan, hanya 10% kebaikan. Jadi kita ini harus berjuang bagaimana agar sosmed kita ini isinya itu lebih banyak kebaikan. Semua orang yang punya handphone, punya media, dimotivasi, diinspirasi, dibius untuk menyebarkan kebaikan. Karena ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah untuk amar ma'ruf nahi munkar gitu. Mengajak kebaikan. Nah, cara mengajak orang kebaikan itu adalah pertontonkan, perlihatkan kebaikan. Memang ada yang tanya, nanti jadi riya. Yang dilarang tuh riyanya, mempertontonkan kebaikannya itu tidak dilarang. Bahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, disuruh memperlihatkan nikmat-nikmat dari Allah gitu. Jadi kita tuh disuruh mempertontonkan kebaikan supaya menjadi inspirasi orang lain untuk ikut melakukan kebaikan itu. Hari ini kita sangat prihatin karena yang keburukan itu yang banyak, lebih banyak followernya. Ya betul. Nah, BIOS ini bagaimana agar dia banyak mengangkat cerita-cerita kebaikan sehingga orang itu juga mau menyebarkan kebaikan. Saya kira insyaallah. Oke, kita break sejenak, tetap di Ngeteh ngebahas tentang hidayah. Oke, Tat, ini hidayah itu letaknya di mana sih, Tat? Baik. Ulama katakan hidayah itu letaknya dalam hati. Dan hati manusia itu unik. Jadi hati itu seperti wajah kita juga. Ada matanya. Sehingga disebut mata hati. Mata hati. Nah, ada mulutnya, bisa berkata-kata. Namanya kata hati. Kata hati. Bisa mendengar suara-suara. Namanya hati. Suara hati. Iya. Dan hati kita yang betul-betul unik, bisa ditinggikan, namanya tinggi hati. Bisa direndahkan, namanya rendah hati. Bisa dilapangkan, lapang hati. Bisa disempitkan, sempit hati. Masya Allah. Iya. Bisa dikeraskan, namanya keras hati. Iya. Bisa dilembutkan, namanya lembut hati. Masya Allah. Ini hati kita itu unik. Dan kalau ada teman kita itu mau berjalan, jalanan becek, licin, kita katakan apa? Hati-hati. Ya. Karena kalau dia tidak hati-hati, bisa jatuh. Namanya jatuh hati. Iya. Kalau jatuhnya biasa-biasa saja, mungkin hanya sakit. Namanya sakit hati. Iya. Kalau agak parah jatuhnya, mungkin dia luka. Namanya luka hati. Bahkan kalau terlalu keras nian, mungkin dia patah hati. Namanya patah hati. Masya Allah. Iya. Sehingga seluruh nabi-nabi itu betul-betul bekerja atas hati manusia. Seluruh nabi ini usaha atas hati manusia. Bagaimana hati manusia ini terbuka, mau menerima hidayah. Karena walaupun itu hatinya ada, tetapi dia tidak membuka mata hatinya itu untuk melihat cahaya. Tidak bisa. Kita punya mata, matahari terbit dengan bersinar terang, tapi kita tutup mata, maka tidak bisa nampak cahaya. Jadi untuk dapatkan bahwa
di kota Bengkulu ini kota yang religius, di sini banyak kebaikan, di sini banyak masjid yang sudah buka 24 jam, di sini banyak layanan yang betul-betul baik untuk masyarakat, ada santunan untuk yatim, ada untuk janda, ada untuk pelajar. Ini terbuka, artinya kebaikan itu dibuka, bersinar terang. Tapi kalau mata hati kita tertutup, tidak bisa melihat kebaikan itu. Dan tentunya kita juga harus banyak berdoa ya, Tat. Karena Allah itu kan maha membolak-balikkan hati. Iya, betul. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa. Oke, Tat. Terakhir, Tat. Sebelum kita tutup program ini, saya mau nanya tentang Berendo Kota Bengkulu nih, Tat. Baik. Dengan kehadiran Berendo Kota Bengkulu ini, ada apa enggak sih perubahan dari antusias masyarakat untuk melaksanakan ibadah di Masjid At-Taqwa? Baik, saya itu perhatikan betul-betul beberapa hari terakhir ini Berendo itu ramai betul. Bahkan orang-orang datang dari jauh dan datang dari luar-luar kota Bengkulu. Mereka datang singgah, syuting-syuting di situ, selfie-selfie di situ. Pokoknya merasa belum sampai ke Bengkulu, belum sampai ke Berendo kota Bengkulu. Nah, dan alhamdulillah sekarang di Berendo itu sudah ada pengurusnya, namanya Remaja Masjid At-Taqwa. Oh iya. Dan Remaja Masjid At-Taqwa inilah yang diberikan tugas oleh Pak Wali Kota untuk mengurusi baik orang-orang yang datang ke sana, dakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk sholat, maupun juga perkara-perkara yang ada hubungannya dengan khidmat, yakni pelayanan keperluan makan minum. Itu lagi disiapkan oleh Remaja Masjid At-Taqwa. Jadi kelihatannya orang yang datang itu memang perlu untuk diajak, perlu untuk diajak. Karena kadang-kadang azan sudah berkumandang, tapi tidak ada yang mengajaknya. Udah mereka sampai selesai sholat masih di situ. Nah, di Masjid At-Taqwa ini ada setiap pagi itu kita musyawarah, itu ditugaskan orang-orang khusus untuk berjalan ke arah Berendo. Pada waktu azan berkumandang itu ada yang datang ke sana mengingatkan, mari waktu sholat sudah sampai. Bahkan sebelum azan sudah ada yang mulai bergerak ke sana. Alhamdulillah, sehingga ada di antara mereka yang memang tidak tahu di mana tempat wudhu, kan baru pertama kali datang ke situ. Nah, diberitahu ini tempat wudhunya ada. Alhamdulillah di Berendo sendiri itu ada tempat wudhu, tapi orang itu tidak tahu kalau ada. Dengan adanya orang ngajak, ini tempat wudhu ada. Ada kamar mandi di sini ada. Kamar mandinya bersih. Jadi sudah disediakan, tinggal kekuatan kita lagi. Kita berdoa agar orang datang bukan hanya foto-foto di sana, tapi datang betul-betul untuk mendapatkan hidayah. Dapat menjemput hidayah di kota Bengkulu. Iya, kota religius dan bahagia. Masya Allah. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak, Tat, telah sharing bagi-bagi tentang hidayah hari ini. Semoga kita yang menonton dan berbicara hari ini sama-sama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bistabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.